ajaran yang paling mulia. Kemuliaannya dibanding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu fikih umpama, atau ilmu tauhid akidah, atau ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu duniawi, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu alam. Maka ilmu tasawuf atau kesufiannya adalah ibarat roh, nyawa daripada ilmu-ilmu lain. Kalau ilmu tasawuf atau kesufiannya sudah ada bagi kitanya, maka mudah ilmu-ilmu lain itu akan tumbuh baik dan akan artinya bisa berkembang, karena ilmu tasawuf kesufiannya berkaitan dengan makrifat. Ilmu tasawuf, ilmu kesufian berkaitan dengan makrifat. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak ada dasar makrifat, pekerjaannya sia-sia. Kamu kawin, mama, anak dengan dasar makrifat, ada berkawinnya sia-sia, tidak bermakna. Kajak kita ukur laut, anak dengan makrifat sia-sia. Sembahyang, ibadah, baik dunia ataupun agama, kalau tidak ada makrifat, maka sia-sia. Makrifatnya itu makrifatnya, banyak lagi lagu makrifat. Makrifat itu terbagi kepada 3 tingkatan makrifat. Makrifat yang pertama untuk tanya taturi Allah, taturi sifat-sifat Allah, untuk membedakan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah, untuk membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka itu makrifat tingkat pertama. Namanya Allah yang kaya, tanya berarti kemudian Allah kuat, tanya mau membedakan dengan pengertian Allah itu bersifat dengan sifat yang kamalat, maha suci daripada sifat kekurangan. Sifat kekurangannya sifat hanya makhluk, sifat Allah sifat dan sempurna. Namanya Allah itu bersifat hadim, tanya baharu. Allah bersifat bapa, tanya nah Allah ta'ala patulil hawadis, kesalahan dengan baru, tanya bersamaan dengan yang baru. Jadi membedakan sifat Allah dengan sifat kita itu makrifat tingkat pertama. Jadi kedua, makrifat tingkat kedua, makrifat tingkat kedua, yaitu cahaya Allah dan sifatnya itu masuk ke dalam batin kita. Saya Allah dan sifatnya, pamannya Allah itu orang yang memberi rezeki, orang yang kaya, orang yang memelihara. Jadi itu masuk ke dalam batin kita, sehingga kita yakin, kita ya. Jadi itu makrifat tingkat kedua. Itu yang jauh rezeki Allah, itu yang budi, itu yang pemati, saya menggerakkan dia, Allah, mendiamkan dia, Allah, saya menyenangkan dia, yang menyusahkan dia. Allah itu Al-Qabid, Allah itu Al-Basit.
menyempitkan Allah, al-basit yang menyenangkan itu makrifat tingkat kedua. Adapun makrifat tingkat keduanya yaitu makrifat yang diperoleh oleh syuhud. Kalau makrifat tingkat pertama itu makrifat yang diperoleh oleh ilmu. Makrifat tingkat kedua makrifat yang diperoleh oleh syuhud, artinya menyaksikan kerana Allah itu telah dekat sekali dengan kita, maka cahaya Allah itu masuk. Karena tanya yakin bahwa Allah itu dekat. Sebagaimana firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika menanyakan engkau oleh Tuhan, oleh hamba-hambaku mengenai aku dekat. Menyedekatnya bagus cahaya, artinya pantulan apa yang ada ya, dari dirinya maka masuk ke dalam batin kita. Maka makrifat tingkat kedua ini bersatu. Apa yang ada padanya ada pada kita. Apa yang ada pada kita ada padanya. Ittihad bersatu. Itu rasa. Bukan makna bertempat. Jadi orang mengatakan orang risau ini kami tempat rumah Allah bagi. Berarti yang ada pada kita itu cahayanya. Karena kita mengingat dia, maka teringat kita padanya. Dia itu tidak bertempat mana-mana. Lagi tanya mengingat, saya teringat anu tanya umpama di Jawa ini. Ingat tadi rupanya, ingat badan tanya sifatnya, ingat. Itu bertempat anak tanya di Jawa, bertanya mana aja di Jawa, cuma gambaran daripada keberadaannya masuk. Ba Allah hanya gambaran. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada umpamanya Allah suatu rasa. Itu dalam tasawuf mengingat Allah lebih mudah daripada mengingat makhluk. Karena mengingat makhluk berarti kita berpikir lupa. Nyon umpamanya siaman. Jadi anak-anaknya tuan Tibadu, payahlah ingat Tibadu oleh Okon. Baru ingat Jamak. Karena ada rupa baru yang jadi mengingat karena rupa lebih sulit mengingat. Karena harus ingat rupa lain baru ingat rupa yang sebenarnya. Punya Allah hana berupa, ingat mana hana berupa yang punya. Ini lebih mudah Allah daripada mengingat alam atau makhluk. Jadi itu masuk ingatan itu terus karena dia itu tersangkutnya kuat, jadi dikatakan cahaya, nur. Jadi itu makrifat tingkat yang kedua, diperoleh dengan syuhud. Kita menyaksikan kerana dia dekat. Cahaya itu masuk. Jadi lentanya Mbak makrifat apa yang kana baron. Makrifat yang pertama kana makrifat yang kana ingat bahwa dia orang kuat, dia gagah, perkasa. Artinya teringat kita kepada Asmaul Husna, nama-nama yang 99 itu teringat. Nama itu sifat. Jadi makanya itu sudah makrifat yang pertama. Kalau memang kon nama lain, artinya ingatannya rumpona masuk.
Jadi makrifat yang keduanya ke yang terpurna ba'da menuntut tasawuf, supaya don selalu hudur hati kepada Allah, supaya sembahyang don mangan baik ditarik-tarik oleh karena saya Allah itu masuk ditarik-tarik don dek pula don mayang nah maknanya tarik tinggal hanya dengan tinggal kursi tinggal hanya ditarik karena dalam nama makrifat tingkat kedua, makanya hanya payah untuk salat hudur hati untuk khusyuk. Jadi sembahyang yang berpahala, ibadat yang berpahala, ibadat khusyuk hudur hati. Umpamanya ibadat dua-dua Allah saya ibaratnya nah pahala bacutan itu mereka yang sembahyang tapi hati mereka lalai kan. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun kad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Adapun makrifat yang ketiga nyambang ini urun sufi ya. Makrifat yang kedua urun tasawuf. Makrifat yang pertama urun syariat. Urun syariat. Ini makrifat yang ketiga. Makrifat yang ketiga. Makrifat yang diperoleh setelah syuhud. Makrifat yang diperoleh di dalam syuhud itu yang kedua. Makrifat yang ketiga, makrifat yang diperoleh setelah syuhud. Jadi kalau makrifat yang pertama, makrifat yang diperoleh dengan ilmu. Makrifat yang diperoleh dengan ilmunya yang pertama. Makrifat yang diperoleh dengan syuhud itu yang kedua. Makrifat yang diperoleh setelah syuhud ini yang ketiga orang sufi. Setelah dia menyaksikan keberadaan Allah, ya, maka hilang keberadaannya. Dengan makna waktu disaksikan perbuatan Allah, hilang perbuatannya. Waktu dia saksikan sifat Allah, hilang sifatnya. Waktu disaksikan wujud Allah, hilang wujudnya. Makanya setelah dia hilang perbuatannya, sifatnya dan wujudnya, maka yang ada hanya Allah. Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Itu makrifat yang ketiga. Makrifat yang ketiga, makrifat yang ketiga diperoleh setelah syuhud. Yang tempat istirahat, mulai makan ali tanya makan istirahat tanya istirahat. Pada waktu itu tidak berfungsi lagi akal, tidak berfungsi lagi pasendra. Pada waktu itu akal hanali berfungsi, pasendra hanali berfungsi. Gerak diam yang ada pada tubuh hudanya kena fungsi. Bapak kita bapak tanya di alam lahu di alam lahu ada di raib hakikat, di alam uluhiyah waduhe bapak fungsi lahu. Dia di alam khalqinya di dunianya nya kude kadi panca kude waduh arah waduh. Tadi tanya istirahat. Kalau anda dapat bermakrifat dengan makrifat yang ketiga, anda istirahat dengan makna setelah dan hilang perbuatan dan sifat dan wujud dalam perbuatan sifat dan wujud Allah, makanya Allah mendahirkan roh. Dengan apa dia dahirkannya? Dengan perbuatannya dan sifatnya dan wujudnya. Apa maknanya? Maknanya lagi nih, berarti wujud itu pada Allah itu limpahan daripada wujud.
limpahan daripada wujud Allah. Wujud itu hanya pada Allah. Limpahan wujud itu pada diri itu. Maknanya tanya lagi remote, remote, pakai remote lah. Yang menggerakkannya entah yang di remote, yang remote. Remote yang menggerakkan. Yang menggerakkan yang remote, yang puja remote pula. Jadi makanya karena tanya tamumat Allah tidak lagi tamumat diri dia, maka tamumat Allah, tamumat perbuatan sifat Allah tidak diri, maka tanya berjalan dengan diperjalankan oleh Allah. Yang bermakna di dalam Al-Quran, huwaladzi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dianya Allah yang memperjalankan, ya Allah akan kamu pada darat dan pada laut. So, memperjalankan Allah pada perjalankan pada darat dan pada laut. Mampu ceritanya, Bapak tanya ya Allah entah. Tanya istirahat, Allah anda dengar. Allah dikira apa dengar dah jika dia tu dia Allah. Inam, anda apa dengar apa dengar? Jika dia tu dia Allah. Kai putayang dia Allah inam tanya buat tanya apa dengar? Mai benci ke? Ya kai putayang apa dengar? Anda apa dengar? Inam apa dengar? Pengen apa dengar? Engkau apa dengar? Bandung apa dengar? Kenapa kau? Karena tanya bersama rumput donyanya, rumput inang, rumput katanya tanya sajan rumput apa dengar? Pak Maji tanya sajan bupati. Aja peti yang tanya, aku dengar peng apa dengar? Makan apa dengar? Yang kalian tu bendung oleh peti. Memang tanya tak cok sayang peti menanya umpama yang di dunia. Munajid di nangro apa agama atau akhirat. Hanya ku ajaran tasawuf atau kesufiannya yang akan disampaikan pada umat Islam pada daun-daun. Nya ajarannya muhai sebenarnya, kemurah, muhai untuk menyenangkan dalam kehidupan dunia akhirat. Supaya mudah hanya beribadah, berubudiyah pada Allah. Supaya mudah hanya untuk mengenal Allah, supaya hanya dapat gaul akhlak yang baik. Muhai Maka cik God agak murah je. Yang karena galam rata boleh lah. Jadi biasa baju bah meri bah pun aja bah kuria. Kita kaji yang mana? Tapi menyuka gulata bah seri, nada nombor seri. Tak buat anggur. Oh nyoko yang mana? Kaitik bah kuria. Dek galam rata dalam bah seri. Hanya di atas buah pria. Tangkap prianya kemakan mangan. Pada menyukai ke atas buah seri, buah anggur, nyangkut. Jadinya ke Pak Tambe untuk tim di meratanya bayar. Kadang-kadang lah tetap tamu lah baba. Ini mudah, ini mudah. Kalau baba mudah. Pada kan bah ideal. Tapi tim itu mudah je. Ni tim ketiga lah. Jangan kemana. Jadi barangkali enak komentar Allah lebih sawah. Hanya waktu pikatu, yakin lah dong, dagai kemudian ilmu diamalkan. Amal kemudian hal dirasakan. Hal dirasa. Kemudian suhu panah ditetapkan. Maunya karena ilmunya diamalkan, kemudian dirasakan, kemudian ditetapkan dalam batinnya. Yang baru uji udara, baru uji batu. Tapi bila mana makanannya
kalau sudah dirasakan, ditetapkan apa? Dia ke makanan tidak dapat menjadi daging dan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.